Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang cara penyembelihan binatang. Coba kita buka halaman 55. Selanjutnya kita baca bersama-sama. Kalian buka dulu, setelah buka kita baca bersama-sama. Berbagai jenis binatang yang halal dimakan telah kita ketahui. Sekarang kita belajar bagaimana cara memakannya yang benar menurut tata cara agama Islam. Untuk dinyatakan halal, binatang halal yang akan dimakan harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Jika tidak menyebut nama Allah binatang itu, maka hukumnya menjadi haram. Walaupun itu binatangnya halal. Kalau binatangnya halal tetapi cara menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah, maka binatangnya halal tadi bisa menjadi haram. Selanjutnya, binatang yang halal dimakan tanpa disembelih adalah semua jenis binatang yang hidup di air, seperti udang, tiram, ikan, belut, rajungan, kerang, lele, dan lain sebagainya. Nabi SAW mengatakan bahwa bangkai binatang air itu halal dimakan. Kenapa kok halal dimakan? Pernyataan tersebut mengandung maksudnya dari pernyataan dari dalilnya Nabi Muhammad adalah bahwa binatang yang hidup di air itu tanpa disembelih sekalipun, bahkan sudah menjadi bangkai, tetap halal dimakan. Ya. Hal tersebut tentu berbeda dengan binatang darat. Kalau binatang halal yang hidup di darat menjadi haram dimakan apabila tidak disembelih terlebih dahulu, kecuali jenis belalang. Kecuali yang bukan belalang yang beracun ya. Terus binatang darat seperti unggas, binatang ternak, dan binatang buruan harus disembelih semuanya. Apabila tidak, hukumnya seperti makan bangkai, yakni haram. Contoh, ada seekor ayam tertabak motor. Terus sudah meninggal, itu nggak boleh dimakan, haram karena sudah menjadi bangkai. Selanjutnya, ketentuan penyembelihan. Ada dua cara penyembelihan binatang yang kita gunakan ya, yaitu dengan cara tradisional dan dengan cara modern. Yang pertama adalah dengan cara tradisional. Dengan cara tradisional itu maksudnya gimana toh? Yaitu maksudnya penyembelihan binatang menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau atau golok dan lain sebagainya. Golok itu seperti kayak biasanya untuk penyembelih itu loh, yang tebel itu loh, yang berat itu loh. Terus cara seperti ini harus sesuai dengan ketentuan Islam. Ini aturan penyembelihan menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah penyembelih harus orang yang beragama Islam. Ini syaratnya, syarat penyembelih. Syarat penyembelihnya itu adalah harus orang yang beragama Islam. Terus sengaja, sudah dewasa, dan berakal sehat. Ini adalah syaratnya penyembelih. Orang yang menyembelih hewan. Orang menyembelih binatang atau hewan. Ini syaratnya ya. Yaitu beragama Islam, sengaja, sudah dewasa, dan berakal sehat ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu menjelaskan yang berbunyi wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Surat Al-Maidah ayat 5. Yang artinya makanan atau sembelihan tadi itu yang menyembelih ahli kitab itu halal bagimu. Maksudnya adalah binatang yang disembelih itu oleh ahli kitab atau yang beragama Islam itu halal untuk dimakan, dan makananmu halal bagi mereka. Selanjutnya yang kedua adalah binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Ini syaratnya binatang yang disembelih. Syarat binatang yang disembelih adalah binatangnya harus halal. Binatang yang haram meskipun disembelih dengan cara yang benar itu hukumnya tetap haram. Kenapa?
karena sudah aslinya haram, contohnya menyembelih babi dengan cara yang benar. Nah, itu akan tetap menjadi haram. Walaupun dengan cara yang benar tidak berarti bisa mengubah menjadi halal, tidak, tapi tetap menjadi haram. Yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk menyembelih binatang harus tajam dan lazim digunakan. Berarti pisau nih, goloknya itu harus tajam, landep. Gak boleh sing ketul nggak boleh. Nanti lah ketul itu kayak menyiksa hewan namanya. Terus yang keempat, tidak diperkenankan menyembelih binatang dengan batu. Dengan batu disawat, diuncali batu nggak boleh. Dengan kuku, walaupun kukunya tajam langsung aja disembelih dengan kuku nggak boleh, nggak bisa. Dengan gigi dicuwokot nggak bisa. Dengan tulang meskipun tajam dan sebagainya nggak bisa itu ya. Selanjutnya halaman 57. Ketika seorang muslim hendak menyembelih binatang, ada beberapa perbuatan sunnah yang harus diperhatikan. Perbuatan sunnah yang dimaksud dalam penyembelihan binatang adalah 1. Memotong 2 urat nadi yang ada di sebelah kanan dan kiri leher binatang agar cepat mati. 2. Binatang direbahkan pada rusuk sebelah kiri. 3. Penyembelih dan binatang yang disembelih menghadap ke kiblat, itu termasuk sunnah ya, menghadap ke kiblat ini ya. 4. Membaca basmalah dan doa. 5. Binatang yang berleher panjang disembelih pada pangkal leher, berarti atas sendiri pangkal leher. 6. Binatang liar disembelih dengan semampunya atau menggunakan alat menyembelih yang dikenakan pada bagian manapun asal cepat mati, seperti pas waktu membunuh rusa yang ada di hutan, itu kan menggunakan panah ya toh. Nah, cara penyembelihannya gimana? Dipaskan lehernya dengan menggunakan panah, pokoknya tempat yang cepat mati itu tadi, agar cepat mati. Yang 7, tapi pas waktu melemparkan atau memanah itu harus mengucapkan basmalah dulu. Terus yang ke-7, jika binatang itu masih berada dalam perut induknya atau perut seorang ibunya, induknya lah yang disembelih. Berarti contohnya sapi, dalamnya sapi itu ada bayinya. Nah, caranya menyembelihnya gimana? Ya induknya saja yang dimatikan, yang disembelih, bukan anaknya. Terus selanjutnya, berkaitan dengan hal ini Rasulullah bersabda dalam hadis sebagai berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bil janini zakatu ummihi. Nabi telah bersabda tentang urusan penyembelih anak yang masih berada dalam perut induknya. Beliau bersabda, menyembelihnya cukup dengan menyembelih induknya. Nah, ini ada dalil-dalilnya ya. Terus adalah cara yang kedua, yaitu cara dengan modern, yang artinya adalah penyembelihan binatang menggunakan mesin dengan mata pisau yang tajam dan memenuhi syarat penyembelihan secara syariat Islam. Nah, ini sekarang yang sering digunakan dalam pemotongan hewan, pemotongan hewan ayam yang menggunakan mesin itu kan banyak. Ada yang memotong dengan sapi menggunakan mesin, itu boleh, asalkan pas waktu pemotongan itu pisaunya harus tajam. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam cara pemotongan yang menggunakan mesin seperti ini. Yang pertama adalah penyembelih adalah orang Islam. Biar kalau orang Islam itu kan pas waktu menyembelih itu kan mengucapkan basmalah ya toh, biar tetap menjadi halal. Yang kedua, binatang yang disembelih harus binatang yang halal. Yang ketiga, disembelih hingga putus urat lehernya. Yang keempat, alat yang digunakan harus tajam. Nah, ini hampir sama seperti yang ada pas waktu tradisional, tapi harus dengan
hampir sama, tapi bedanya dengan cara tradisional yaitu dengan cara pisau dan sebagainya. Kalau yang ini dengan cara mesin. Selanjutnya hikmah makan binatang halal. Banyak sekali hikmahnya atau manfaatnya. Manfaatnya yang pertama adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Yang kedua, menumbuhkan semangat dan gairah kerja. Yang ketiga, menambah rasa syukur kita kepada Allah atas karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepadanya. Berarti menambah rasa syukur kita kepada Allah atas karunia dan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang keempat adalah menambah kekhusyukan dalam beribadah. Yang kelima, menyelamatkan diri dari dosa dan azab neraka. Selanjutnya hikmahnya. Hikmah makan binatang yang halal adalah yang pertama, meningkatkan iman kepada Allah. Yang kedua, sebagai penguji keimanan. Yang ketiga, menjaga hati dan akal. Yang keempat, mendapatkan keberkahan dari makanan yang dimakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.